Cek 1. Baik siswa-siswi SMP Negeri 2 Batam kelas 7. Pada pagi hari ini kita melanjutkan materi pendidikan agama Islam semester 1 bab 2. Untuk bab 2 ini, materi yang akan kita pelajari adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Adapun peta konsepnya, ini adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, istiqomah, yaitu perilaku jujur sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Selanjutnya, perilaku amanah sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Dan selanjutnya perilaku istiqomah sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13. Selanjutnya, menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya, jadi dari akhir pelajaran ini, kalian nanti mampu menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada renungan. Ya, renungkanlah sering kita melihat di tengah-tengah masyarakat seseorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain selalu mengkhianati amanah tersebut. Ketika diberi kepercayaan untuk menjadi ketua panitia, ia tidak menjalankannya dengan maksimal. Ketika diberi kepercayaan untuk mengelola uang, ia menyalahgunakannya dengan kepentingan lain. Masih banyak lagi perilaku tidak amanah yang sering kita lihat di masyarakat. Akibat dari perilaku tersebut, banyak pihak-pihak yang dirugikan. Kita sering pula menyaksikan perilaku orang yang tidak konsisten atau tidak istiqomah dalam melakukan kegiatan. Ketika ditugasi oleh guru, orang tersebut tidak menyelesaikannya. Hal lain misalnya melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim seperti sholat tepat waktu. Perilaku tidak konsisten ini juga akan merugikan si pelaku. Ada ungkapan, siapa giat dia pasti dapat. Ungkapan ini mengisyaratkan agar kita selalu istiqomah dalam mengerjakan sesuatu. Yakinlah kalian bahwa orang yang giat pasti dapat. Buktikanlah kalau kalian hebat. Lanjut ke materi berikutnya. Ini perilaku, mari berperilaku jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dengan dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan dengan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan kata jujur. Mengapa kita harus jujur? Jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi. Kita harus jujur. Jadi,
untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Yang di sini sahih karena diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Ya, kejujuran memang sangat mahal karena berkata jujur itu terkadang sangat berat. Akan tetapi agar dapat dipercaya orang, kita harus jujur. Rasulullah SAW telah memberi contoh nyata kepada kita. Pada masa jahiliyah sangat sulit mencari orang yang jujur. Dengan kejujuran Rasulullah SAW menjadi orang yang paling terpercaya. Beliau mendapat gelar Al-Amin, itu dapat dipercaya, dari bangsa Quraisy. Ini gelar yang diberikan oleh masyarakat Bani Quraisy atau bangsa Quraisy kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Karena Nabi Muhammad itu memang sejak kecil orang yang selalu jujur dalam melaksanakan atau bertindak apapun dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kejujuran berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati kita was-was atau ketakutan. Akan tetapi, kadangkala ada orang yang tidak suka dengan kejujuran. Hal ini dapat terjadi kalau orang itu akan terganggu oleh kejujuran kita itu. Meskipun demikian, jangan takut dan risau, karena lebih banyak pihak yang mendukung kejujuran. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Hikmah atau manfaat dari perilaku jujur adalah 1. Dapat kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, dan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Selanjutnya, D. Mari berperilaku amanah. Mari berperilaku amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menjadi amanah itu penting. Kalau kalian setuju dengan pernyataan ini, mulai sekarang kalian harus berlatih untuk menjaga amanah.
Kalian harus berlatih untuk bertanggung jawab. Untuk berlatih tidak sulit. Mulailah dari menjaga amanah yang kecil-kecil seperti bertanggung jawab saat piket kebersihan. Kalian belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh. Itu juga bagian dari menjaga amanah. Melaksanakan ibadah sholat juga bagian dari menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, tanpa disadari, kalian sudah mulai berlatih menjaga amanah. Siapa tahu kelak di antara kalian ada yang mendapat amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Jika kalian berlatih mulai dari sekarang, pada saat menjadi pemimpin, tentu tidak sulit untuk menjaga amanah. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fal amirul ladzi 'alan nas ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Riwayah Bukhari wa Muslim. Ini riwayah Bukhari dan Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut. Nah, sekarang saatnya kalian mengetahui macam-macam bentuk amanah. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa tatanan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Quran Surah Anfal ayat 27. Contoh amanah kepada Allah SWT yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Bukankah kita diciptakan Allah SWT untuk mengabdi kepadanya? Orang yang mengabdi kepadanya berarti telah memenuhi amanahnya. Orang yang tidak mengabdi kepadanya berarti telah mengingkari amanahnya. Selanjutnya B. Amanah terhadap sesama manusia. Amanah itu meliputi hak-hak antara manusia sesama manusia. Ulangi, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. C. Amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Quran Surah Al-Mu'min ayat 8. Yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Jadi dari materi yang kita pelajari hari ini, Bapak kita cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya kalian silakan mengerjakan di sini aktivitas siswa yang ada di halaman 19 tadi. Sengaja Bapak lewati memang. Nah, di sini kalian harus membuat aktivitas siswa. Perintahnya aktivitas siswa yaitu: 1. Perhatikan Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 di atas. Jelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 tersebut. Selanjutnya, aktivitas siswa berikutnya adalah perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di atas. Jelaskan pesan-pesan yang terkandung pada hadis tersebut. Nah, itu. Jadi aktivitas siswa ini silakan dikerjakan, dan materi berikutnya akan kita bahas kembali pada pertemuan minggu yang akan datang. Silakan dikerjakan aktivitas siswa yang sudah Bapak perintahkan, dan nanti bila sudah selesai silakan dipoto dan dijabri seperti biasa. Demikian Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.